Apa itu tauhid? Memurnikan segala bentuk penghambaan diri hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Apa itu tauhid? Memurnikan segala bentuk penghambaan diri hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan, dalam sikap perbuatan, dalam amal, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhid. Hal ini berdasarkan banyak sekali ayat dan hadis. Saya akan coba sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini. Islam, tauhid. Menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri setiap manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tauhid. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, bertauhid. Selanjutnya keimanan dan tauhid itu disusul oleh anak keturunan mereka. Alhaqna bihim. Kami akan susulkan kedudukan mereka di dalam surga. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan kurangi sedikit pun dari balasan amal mereka. Ketika seorang ayah, seorang ibu karena kesalihan mereka, mereka sudah berada di tingkatan tertentu di surga. Kemudian anaknya hanya berada di tingkatan tertentu di bawah tingkatan orang tuanya. Sama-sama di surga tapi tidak satu tingkatan. Orang tuanya lebih tinggi karena lebih salih. Ternyata anaknya tidak. Namun keduanya telah masuk di dalam surga karena syarat iman, syarat tauhid telah dihadirkan. Alhamdulillah masuk surga. Maka anak ini akan diangkat derajatnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bukan orang tuanya yang disuruh turun biar ketemu anaknya, anaknya yang diangkat untuk bisa bertemu bersama orang tuanya. Mengapa? Karena kalau orang tuanya yang turun, ada yang berkurang dong dari balasannya. Agar balasan bagi mereka tidak berkurang, yang diangkat adalah derajat anaknya. Kemudian yang diangkat derajat anaknya adalah agar orang tua tersebut menjadi sempurna kebahagiaannya berada di dalam surga karena berjumpa dan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang dicintainya, yaitu anaknya. Sekali lagi Allah sebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Syarat iman pada kedua belah pihak ini terpenuhi. Syarat tauhid pada kedua belah pihak ini terpenuhi. Orang tuanya bertauhid, anaknya pun bertauhid. Maka skala prioritas pendidikan anak adalah iman dan tauhid. Tadi pagi sudah sempat disebutkan hadisnya. Tatkala Nabi SAW memanggil putrinya Fatimah, Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'ana. Anakku Fatimah, minta dari ayah harta apapun yang engkau inginkan. Yang ayah punya, minta. Ayah tidak akan keberatan sama sekali. Tapi ingat nak,
ayahmu ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di hari kiamat di hadapan Allah jika engkau tidak bertauhid. Ayah adalah seorang Rasul, seakan-akan Nabi berkata seperti itu. Beliau adalah utusan Allah. Untuk yang pertama kali dipersilahkan masuk ke dalam surga adalah beliau. Yang pertama kali dipersilahkan untuk mengajukan syafaat adalah beliau. Kedudukannya beliau Nabi Muhammad SAW bahkan paling tinggi di antara seluruh Nabi dan Rasul, bahkan yang paling tinggi di antara para ulul azmi minar rusul. Tapi beliau berpesan kepada putrinya Fatimah, Inni la ughni anki minallahi syai'a. Kalau engkau tidak beriman, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Sebagaimana yang sudah sangat sering kita dengar. Tatkala Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka. Jadi Abdullah bin Abbas dibonceng di belakang. Kemudian dipesankan, wahai anak, nak, kalau orang Jawa bilang itu sambil dengan rasa sayang, perhatian, begitu ya. Di Bali ada apa panggilannya? Gus, misalnya begitu kan. Ya ghulam, nak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jaga batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tauhid. Di mana tempat ada orang tuanya, tidak ada orang tuanya, di kesendiriannya, di tengah keramaian, dia akan menjaga batasan hukum Allah karena dia tahu bahwa dia membutuhkan penjagaan, perlindungan dari Allah. Kalau mau dapat, aku akan jaga batasan hukum Allah. Aku akan hormati, aku akan jalankan batasan hukum Allah. Inilah tauhid. Nabi berpesan berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya menolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan taufik kepadamu. Maka kita tanamkan kepada anak kita, nak, kalau kamu mau ditolong sama Allah, mau senantiasa diberikan kemudahan urusan oleh Allah, maka hendaklah yang engkau lakukan adalah menjaga batasan hukum Allah. Junjung tinggi hukum-hukum Allah, jalankan batasan hukum Allah, Allah akan menolongmu, Allah akan memudahkan urusanmu, Allah akan memberikan taufik, hidayah kepadamu, tauhid. Nabi lanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, berdoa, minta sama Allah. Jika engkau berdoa, meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan subhanallah, urusan doa ini, doa itu kan begini Pak. Doa itu adalah salah satu di antara dua kondisi yang paling menunjukkan posisi seorang hamba di hadapan Allah. Karena dia sedang merengek, ya Allah minta dong. Sama seperti ketika seorang hamba itu sujud. Maka disebutkanlah kondisi terdekat antara diri seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Karena pada saat dia sujud, dia berikan yang paling terhormat pada dirinya, yaitu dahinya, wajahnya. Dia sungkurkan ke bawah, ke bagian terendah untuk siapa? Untuk Allah. Maka hukumnya mujma', konsensus disepakati oleh para ulama, tidak boleh bersujud kepada siapapun selain Allah. Kenapa? Karena sujud adalah kondisi yang paling menggambarkan penghambaan diri seseorang kepada Allah. Seperti itulah doa. Maka Nabi menganjurkan, Nabi menanamkan, idza sa'alt fas'alillah. Jika engkau meminta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Poin berikutnya yang keempat, jika engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketanamkan tauhid kepada anak kita.
Tiba-tiba dia jatuh ya, tergelincir. Bawa makanan, jatuh tergelincir, nangis. Makanannya hancur, berantakan, tumpah. Kakinya terluka, lututnya terluka. Wah, dia menangis sejadi-jadinya. Manfaatkan itu untuk menanamkan tauhid kepadanya. Jangan kemudian menampakkan panik. Wah, mama adalah yang paling care kepadamu. Apa nak, apa nak, apa nak. Ini lantainya, dipukul-pukul lantainya. Subhanallah. Hampiri dia. Terjatuh nak, coba ucapkan dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ustaz lagi nangis. Enggak apa-apa, tanamkan itu. Sudah tenangkan nak. Ambil air minum. Ayo coba ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku musibah. Berikan aku pahala pada musibah ini dan gantikan untukku dengan yang lebih baik. Mana bagian yang sakit? Dia masih menangis. Mana nak? Ini. Bacakan ayat Al-Quran. Bacakan Al-Fatihah. Ustadz masih nangis, Ustadz. Mana mungkin anak kita dituntun Al-Fatihah? Kita tuntun. Ayo nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia masih menangis memang, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus bacakan Al-Fatihah. Sekarang mama baca doa untuk kamu ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Mama ruqyah kamu ya dengan tuntunan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika Allahu yashfik. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyaka. Begitu terus. Sudah bersabar ya nak ya. Bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu pahala yang banyak. Baru ambil obat merah, kapas dan seterusnya. Ustadz, ada penanganan khusus. Seperti misalnya kena luka bakar. Nah, kalau pada saat penanganan khusus seperti itu, segerakan penanganan tapi tidak lupa untuk mendampinginya menanamkan tauhid. Tiba-tiba anak tangannya terkena knalpot. Panik. Segera bawa. Sambil bisikan kepada telinganya. Tidak apa-apa nak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ke wastafel kemudian dikasih air begitu kan karena kulitnya terbakar. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa sayang. Bismillah, bismillah. Terus apa? Dekatkan dirinya kepada Allah, ikat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan dulu Al-Fatihah, kemudian ambil salepnya. Tidak ada salahnya insyaallah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi melanjutkan. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi jatah bagimu. Jadi engkau tidak perlu mengharap dari manusia. Yang Allah jadikan jatah bagimu tidak akan lari kemana. Jadi tidak ada manusia yang kemudian hebat, berkumpul semuanya, sedunia ini berkumpul untuk menjadikanmu seorang raja. Itu tidak akan terjadi kecuali jika memang itu tercatat sebagai nasibmu. Penanaman iman dan tauhid terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul semua untuk memberikan celaka kepadamu, celaka itu tidak akan terjadi kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dalam garis takdirmu. Ditanamkan. Tidak berharap bergantung kepada manusia, juga tidak perlu takut terhadap manusia. Tempatnya bergantung adalah Allah, tempatnya meminta adalah Allah, tempatnya takut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ditanamkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Tauhid. Inilah skala prioritas pendidikan anak.
Tauhid. Sekali waktu kita mengantarkan anak atau cucu kita sekolah, sebagian orang tua akan menitipkan, belajar yang rajin ya nak, supaya nilaimu bagus. Bagaimana kalau kita ganti, nak, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya ilmumu berkah. Nak, akhlaknya yang mulia lah. Jangan ganggu temanmu. Seorang mukmin yang akhlaknya mulia tidak mengganggu temannya, ya. Kita ikat anak kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dia untuk selalu mengingat Allah. Nah, kalau nanti azan berkumandang, sebisa mungkin engkau membalas bacaan sebagaimana muadzin mengucapkan. Kalau muadzinnya Allahu Akbar, kamu balas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa segera sholat. Tapi nggak boleh mah sama gurunya. Oh begitu. Ya sudah, nanti mama kasih masukan buat guru. Tapi kamu balas dulu ya azannya. Nanti sholat bisa berjamaah bersama kawan-kawan yang lain. Setiap kesempatan kita untuk memberikan pesan kepada anak kita, pesankanlah tauhid. 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 Keluar dari rumah, ayo, bagaimana doanya keluar rumah? Nah, jangan-jangan kita sendiri juga lupa. Bagaimana kita mau mengingatkan anak kita? Nah, kita sendiri lupa. Ajak anak kita ke masjid. Kita sendiri juga lupa lah bagaimana kita. Iya Ustaz, namanya lupa kan penyakit manusia. Iya, lupanya kalau sekali dua kali, kalau lupa terus. Sebetulnya salah satu di antara yang meminimalisir lupa adalah memecut diri sendiri, membiasakan betul-betul. Berusaha untuk ingat. Berusaha untuk ingat. Ketika mau makan, nah ayo. Makanya ada yang unik. Ketika Nabi Muhammad SAW mengasuh Umar bin Abi Salamah, anak sambungnya, bukan anak kandung beliau, anak sambungnya setelah menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sambungnya itu masih kecil. Sekali waktu satu meja hidangan dengan Nabi SAW. Wa kanat yadi tatishu fit ta'am. Ini Umar bin Abi Salamah sendiri yang menceritakan. Waktu itu tanganku menjangkau makanan-makanan yang jauh ke sana dan kemari. Apa yang dipesankan oleh Nabi SAW? Coba perhatikan. Samillah. Bacalah bismillah. Ada hubungannya enggak dengan tangan-tangan yang itu? Belum ada hubungannya. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat denganmu. Baru di posisi yang urutan ketiga disebutkan berhubungan dengan perbuatannya. Yang pertama kali diingatkan apa? Samillah. Hubungkan dulu anak itu dengan Allah. Padahal problemnya itu di sini, di tangan. Yang menggerayangi makanan di semua tempat meja hidangan itu. Tapi yang diingatkan oleh Nabi SAW pertama kali justru Samillah. Nah, jangan lupa ucapkan Bismillah. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin mengikat anak ini dengan Allah. Tauhid.